Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Semangat pagi, pagi, pagi. Semoga semangat kita selalu pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti seluruh pembelajaran pada hari ini dalam kondisi terbaik kamu. Bertemu kembali bersama Ibu Ismi Nur Aina dari tim Kukar Pintar. Dan kembali kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, masih di bab 2 tentang teks pidato persuasif di pertemuan kita yang keempat. Buku yang kita pakai masih buku Bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menyajikan pidato persuasif dengan menarik. Nah, materi kita hari ini pastinya itu sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena nanti kita akan melihat penampilan teman-teman kamu tentang pidato yang kemarin sudah mereka susun. Namun, sebelum kita hari ini mulai berpidato, kita akan mengingat kembali materi kita sebelumnya. Ingat, materi kita yang pertama adalah bagaimanakah langkah-langkah dalam menyusun pidato persuasif. Yang kedua, bagaimanakah susunan teks pidato persuasif. Dan ketiga, bagaimanakah persiapan menyusun teks pidato persuasif. Dan jawabannya adalah langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif yaitu 1. Menentukan tujuan. Yang kedua, menganalisis pendengar. Dan yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Yang kedua, susunan teks pidato persuasif yaitu salam, pendahuluan, isi, simpulan, dan penutup. Persiapan menyusun pidato persuasif. Yang pertama adalah mempelajari topik, menentukan tujuan pidato, dan mengenali audiens kita. Nah, sekarang kita akan sampai pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita tampil, kita harus berlatih berpidato dulu. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan pada saat kita berlatih pidato. Yang pertama adalah menggunakan media cermin. Kenapa harus cermin? Karena dengan melihat cermin, kita bisa melihat ekspresi wajah kita dan juga bahasa tubuh kita. Dan yang paling penting adalah kita merasa bahwa kita mempunyai penonton. Yang kedua, cara berlatih dengan merekam tampilan kita. Ibu yakin kamu semua pasti punya HP. Nah, manfaatkanlah HP kamu itu untuk merekam tampilan kamu. Sehingga pada saat kamu menonton ulang rekaman kamu bisa melihat kekurangan yang kamu alami pada saat kamu tampil berpidato. Yang ketiga adalah tampil di hadapan teman. Nah, ini cara yang paling mudah dan paling aman. Kenapa? Karena dengan tampil di hadapan teman, teman kamu bisa memberi masukan, kemudian keberanian kamu juga akan muncul. Baik, kita lanjut lagi pada materi berikutnya yaitu cara menyampaikan sebuah pidato. Yang pertama adalah merebut perhatian audiens kita. Merebut audiens kita ini bisa kita lakukan dengan cara yang bermacam-macam. Cara yang biasa adalah kita menggunakan visual, secara visual, yaitu biasanya kita bisa menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Atau bisa juga melalui bahasa-bahasa yang dramatis. Ini biasanya berhubungan dengan teknik, itu biasanya kita bisa menanyakan sesuatu hal yang menurut mereka mungkin itu adalah hal-hal yang bersifat kontroversi.
Yang kedua, cara menyampaikan pidato adalah dengan memperhatikan hubungan kita dengan audiens kita. Ya, pada saat kita berpidato, kita jangan sampai menjadi orang yang menggurui. Namun, kita harus bisa menunjukkan empati kita atau kepedulian kita kepada pendengar kita. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa kita tidak boleh berpidato hal-hal yang berhubungan dengan sara. Baik, cara menyampaikan pidato yang ketiga adalah kelayakan. Tunjukkan kepada audiens kita bahwa kita memang pantas berada di sini, di hadapan mereka untuk menyampaikan materi. Karena kalau kamu merasa tidak layak, maka audiens pun akan merasa kita berada di situ itu tidak pantas untuk mereka. Jadi kita harus profesional pada saat kita menunjukkan kelayakan kehadiran kita di depan mereka. Ya, yang keempat adalah menyampaikan tujuan pidato. Jadi seperti kita belajar juga, maka kita harus menegaskan apa sih tujuan kamu berbicara di hadapan mereka pada hari itu. Dan yang kelima, menjelaskan peta jalan atau pokok-pokok pikiran yang akan kita sampaikan pada pidato tersebut. Jadi pokok-pokok pikiran itu membantu kita untuk tidak menyimpan terlalu jauh dari pidato yang kita sampaikan. Ya, baik. Dalam menyampaikan pidato, yang paling penting adalah bagian isi. Sebaiknya isi ini berisi pokok-pokok pikiran yang disertai dengan alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susunlah secara logis. Gunakan sumber terpercaya, contoh yang masuk akal, dan dikenal oleh pendengar. Dan bagian berikutnya yaitu bagian penutup. Buatlah sebuah penutup yang menarik dan menyenangkan sehingga apa yang kamu sampaikan itu berkesan bagi pendengarnya. Baik anak-anak, kita sampai pada LKPD sekarang, lembar kerja kamu. Nah, LKPD 2.6, menyajikan pidato persuasif dengan menarik. Ya, kamu lihat, bacalah sebuah teks pidato berdasarkan kriteria berikut. Nomor, nama kelompok, volume suara, intonasi, artikulasi, ekspresi, penampilan, dan total nilai. Jadi di sini kamu belajar untuk menilai orang lain pada saat dia tampil berpidato. Baik, kita lihat. Misalnya kita ambil contoh nama kelompok 1. Siapa yang mewakili, kita akan mulai menilai. Bagaimana volume suaranya? Apakah volume suaranya sudah maksimal atau mungkin bahkan tidak terdengar. Yang kedua, intonasi. Intonasinya naik turunnya, apakah suaranya itu datar atau seperti apa, ini kita akan lakukan penilaian. Berikutnya, artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan pada saat mereka mengucapkan setiap kata dalam pidato mereka. Berikutnya, ekspresi. Ya. Ekspresi itu adalah bagaimana air muka kita pada saat kita menyampaikan pidato. Tentu sangat tidak menyenangkan pada saat orang berpidato menggebu-gebu tapi mukanya datar. Tidak ada ekspresi sama sekali. Dan berikutnya adalah penampilan. Penampilan ini sangat penting karena penampilan ini menyangkut banyak hal. Tidak hanya sekedar kostum kita yang harus sopan, menyesuaikan keadaan, namun kepercayaan diri itu adalah yang paling penting. Karena penampilan itu, sebagus apapun pakaian yang kita gunakan, kalau kita tidak percaya diri, maka tidak akan ada gunanya. Nah, kemudian kita lihat berapa total nilai yang mereka dapatkan. Baik, karena di situ ada 5 poin yang akan kita nilai, maka masing-masing poin tersebut akan kita ambil nilai tertinggi yaitu 20. Total semua adalah 100. Nah, di sini kita lihat bagaimana penilaiannya di LKPD-nya. Ya, adapun skor penilaian LKPD-nya, interval nilai atau
rentang penilaian kita yaitu 88 sampai 100 itu sangat baik. 76 sampai 87 itu baik, 64 sampai 75 itu kurang baik, kurang dari 64 itu sangat kurang. Ya. Nah, anak-anak, Ibu ucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan kamu bisa latihan pidato dengan cara-cara yang tadi sudah Ibu sampaikan, dan Ibu tunggu bagaimana penampilan kamu dalam pertemuan berikutnya. Anak-anak, demikianlah tadi seluruh pembelajaran pada teks pidato persuasif, yaitu sampai pada menyampaikan pidato baik itu secara lisan maupun tertulis. Mudah-mudahan minggu depan semuanya sudah siap untuk tampil dan siap untuk dinilai. Nah, anak-anak, di bab berikutnya kita akan belajar tentang bab baru, yaitu bab yang menurut Ibu sangat menarik, yaitu teks cerita pendek. Ibu ucapkan selamat mengerjakan, tetap semangat, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.